Kekuasaan gelap di sekolah. Sekolah itu dipenuhi teror, para preman murid memperlakukan guru magang seperti mainan, mereka menempelkan wajah ke arahnya, mempermainkan rambutnya, dan menariknya kasar. Guru itu berusaha melawan, tapi tak berdaya. Siswa lain malah bersorak, memotret, dan memfitnahnya menuduh sang guru yang meminta duduk di pangkuan. Salah satu siswa paling ditakuti adalah Chu Shang, sosok yang disebut teladan, namun sejatinya adalah kekuatan gelap di sekolah. Dengan kekuasaan dan kekayaan keluarganya, dia bertindak sewenang-wenang. Dia pernah mencekik teman sekelasnya hingga pingsan, memaksa bermain gunting batu kertas hanya dengan memilih gunting. Korban yang kalah harus menerima tamparan. Semua itu disiarkan lewat radio sekolah, disertai tawa kejam yang menggema di seluruh ruangan. Ketakutan menyelimuti, guru-guru tak berani melawan. Kejahatan Chu Shang bahkan merambah keluar sekolah. Ia dan kroninya mengepung nenek salah satu murid, menumpahkan sushi di tanah, menancapkan puntung rokok ke atasnya, dan memaksa nenek itu memakannya. Setelah itu, sang nenek dipaksa berlutut dan memakan sisa sushi dari tanah. Sekolah seperti neraka yang penuh ketakutan. Namun berubah setelah kedatangan guru magang baru Xiaomin. Ia tampak lemah lembut dan sopan. Namun sebenarnya, ahli bela diri tingkat dewa yang nyaris juara dunia. Karena harus membayar utang ayahnya, ia terpaksa pertandingan curang, melepaskan gelar juara, dia menyembunyikan identitas aslinya, dan akhirnya, mendapatkan posisi sebagai seorang guru sekarang. Dia tak berani buat masalah mudah. Bahkan saat hadapi pelecehan kepala sekolah, dia hanya diam menahan diri. Hari itu seperti biasa, Zhu Shang membuli Xiaoyu. Dia pasang kantong plastik di kepala Xiaoyu, lalu ambil ancang-ancang dan tendang Xiaoyu hingga terlempar. Xiaomin ingin maju hentikan, tapi dihalangi murid. Namun Zhu Shang semakin menjadi-jadi, bahkan bersiap melompat untuk menendang wajah Xiaoyu ketakutan, tubuhnya gemetar, tapi dia tak berani bergerak. Namun tepat saat Zhu Shang berlari ke Xiaoyu, Xiaomin buru-buru pura-pura menelpon, lalu memanfaatkan kesempatan menghantam paha Zhu Shang keras. Setelah itu Xiaomin pura-pura tertabrak berbohong. Dia tidak sengaja tertabrak saat lewat, dan dapatkan kesempatan itu untuk menanyai mereka sedang apa, menegur mereka karena bercanda berlebihan, melepas kantong plastik di kepala Xiaoyu, menegur Xiaoyu dan memerintahkannya segera kembali ke kelas. Namun tak disangka, keesokan harinya, laporan menyebar di seluruh kampus seperti api liar, membuat semua orang langsung panik. Benar saja ibu Seng datang ke sekolah marah, menuntut siapa yang melaporkan putranya. Bahkan kepala sekolah dan wali kelas diancamnya. Semua orang ketakutan tak berani bersuara. Xiaomin melihat situasi tak terkendali, tiba-tiba berlutut tanah. Dia buru-buru meminta maaf tetap, tapi wanita itu menunjuk kepalanya dan mempermalukannya, bahkan meminta kepala sekolah memecatnya. Xiaomin tak bisa melawan, hanya bisa memohon pengampunan. Sementara itu, Chu Sheng menahan Xiaoyu di luar, dan menyaksikan semua ini membuat Chu Sheng semakin bertindak semaunya. Sejak hari itu Xiaomin menjadi sasaran permainan Chu Sheng. Dia sengaja menemui kepala sekolah, dan memerintahkannya untuk tidak memecat Xiaomin, kalau tidak dia akan kehilangan objek permainannya. Malam harinya, saat Xiaomin merasa tertekan karena akan dipecat, sepasang mata jahat, tatapnya tajam, dari luar jendela. Cheng bersama anak buahnya menemukan Xiaomin. Begitu masuk ke dalam ruangan, dia langsung memeluk Xiaomin dengan paksa dan mengancamnya, mengatakan bahwa selama dia menurut, dia bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Saat itu Xiaomin menahan amarahnya, dia hanya ingin pergi. Tetapi Cheng malah mengeluarkan foto untuk mengancamnya. Setelah dihina, Xiaomin berjalan linglung di jalanan. Tak disangka, seorang pria menabraknya, bukannya minta maaf. Pria itu menampar dan memaki Xiaomin. Melihat ekspresi Xiaomin yang tak sabar, pria itu makin marah, seolah merasa diprovokasi. Namun kesabaran Xiaomin sudah habis, ia teringat semua toleransi yang telah ia berikan. Namun yang didapatnya hanyalah perlakuan yang makin buruk. Saat pria itu hendak bertindak, Xiaomin mundur selangkah, lalu mengangkat kakinya dan menghantam wajah pria itu dengan sol sepatunya. Tendangan itu membangkitkan naluri bertarung dalam dirinya. Ia ingin menggunakan kekerasan untuk membuat para pelaku kejahatan membayar atas perbuatan mereka. Xiaomin mengenakan topeng kucingnya. Sang juara sanda masa lalu pun kembali. Xiaomin melompat dan menyerang Chu Sheng, menendang keras dada Xiaoba. Pada saat itu hatinya terasa sangat lega. Namun Chu Sheng langsung tertegun. Dia sama sekali tidak tahu siapa orang ini. Tapi Xiaomin malas berbasa-basi. Tanpa banyak bicara, langsung melayangkan 2 pukulan. Saat itu Chu Sheng bingung oleh pukulan, tapi dia mencoba melawan. Dijatuhkan ke tanah oleh Xiaomin, bahkan anak buahnya terkejut, karena ini pertama kalinya mereka melihat Chu Sheng kacau. Namun Chu Sheng tidak mau memohon ampun, namun kakinya justru dipatahkan dengan kejam oleh Xiaomin. Chu Sheng dipenuhi amarah dan malu, ingin memukul mati Xiaomin, tapi Xiaomin sudah memprediksi gerakannya dan menyerangnya lebih dulu. Meskipun penonton di luar lapangan tidak bertepuk tangan, mereka diam-diam bersorak.
sampai polisi datang, Chu Shang berhasil selamat. Setelah melampiaskan amarahnya, Xiaomin tertawa terbahak-bahak, tanpa menyadari kejadian barusan, dilihat oleh seorang anak gemuk di sekolah. Anak itu juga menjadi korban perundungan. Dia tak percaya gurunya seberani itu. Keesokan harinya, kabar Chu Cheng dipermalukan, sabar ke seluruh sekolah. Para guru pun membicarakannya diam-diam. Meskipun tidak ada yang tahu siapa yang memukul Sai Seng, wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Sulit disembunyikan, Xiaomin berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan ikut bergosip, tapi hatinya merasa sangat puas. Mereka yang pernah jadi korban perundungan lebih bersemangat. Mereka mulai menggambar manusia. Kucing gila-gilaan, menaruh gambar itu di meja penguasa sekolah. Saat itu wali kelas masuk kelas, ekspresi serius, dan untuk pertama kalinya, sikap tegas, mengusir Chu Shang. Chu Shang sangat marah. Dia hanya bisa membawa pengikutnya pergi. Balapan mobil melampiaskan emosinya, namun perasaan frustrasi hatinya tidak membuatnya tenang. Melampiaskannya kepada pengikutnya. Untuk menghindari masalah, mereka menyarankan memanggil Xiao Yu keluar bersenang-senang. Tak disangka, mereka menelanjangi Xiao Yu, menulisi tubuhnya kata-kata hinaan, memakaikan kantong plastik di kepalanya, menyuruhnya turun dari atap sekolah membeli ayam goreng. Maka Xiao Yu berlari kencang menuju toko ayam goreng. Orang-orang yang lewat mengira dia seorang. Saat itu Xiao Pang bekerja paruh waktu di toko ayam goreng, melihat semuanya, segera mencari Xiao Min, meminta bantuan agar Xiao Min mau datang. Xiao Yu memberinya topeng wajah kucing mengingatkannya, tidak mengungkapkan identitasnya. Pada saat yang sama, Xiao Min tiba di sekolah. Ia memungut pakaian Xiao Yu dan melihat topeng kucing gitu. Melihat topeng kucing, Chu Cheng marah besar. Ia mengambil bola biliar dan melemparkannya ke arah Xiao Min. Untungnya Xiao Min bereaksi cepat dan menghindar. Namun saat Xiao Min lengah, Chu Cheng menerjang dan membantingnya ke atas meja. Seperti kesetanan, ia mengambil apa saja yang bisa dijadikan senjata dan melemparkannya ke arah Xiao Min. Namun ia hanya adik laki-laki, dan Xiao Min memanfaatkan kesempatan berputar di udara, menendangnya dengan keras. Dia menambah tendangan, membuat Seng muntah darah. Saat itu Xiao Yu kembali ke sekolah. Xiao Min melihat pisau Xiao Yu, sadar ada yang tak beres. Untuk cegah tragedi, sebelum Xiao Yu menusuk Seng, Xiao Min menendang pisau itu hingga terlepas. Tak sengaja melukai lengannya, semua terkejut. Hanya Xiao Lu yang terjatuh, gulat kesakitan. Bertahun-tahun perundungan menghancurkannya. Keesokan harinya, ia meminta semua siswa laki-laki melepas pakaian untuk memeriksa luka di lengan, karena ia yakin pelakunya laki-laki. Tapi tak ada bukti. Tiba-tiba skuter hampir menabrak Xiaomi. Ia menghindar, tapi ketahuan si pembuli. Ditambah lagi, ia menutupi lengannya, sehingga si pembuli yakin dialah manusia kucing. Xiaomin panik, tapi berusaha menutupi. Namun lengannya ditangkap Chu Shang dan ditekan ke atas meja. Tapi dia memikirkan cara lebih baik, mengadakan pertandingan tinju pada perayaan sekolah dan menghabisi Xiaomin di atas ring. Jika dia tidak menerima tantangan itu, dia akan menyebarkan video Xiao Yu melukai orang dengan pisau, membuatnya masuk penjara dan bekerja di pabrik jahit. Itu Xiaomin berharap meyakinkan orang dengan logika membangunkan kedua Chu Sheng. Tapi mereka sama sekali tidak mengerti bahasa manusia. Pada perayaan ulang tahun sekolah, pertandingan tingkat menengah menjadi sorotan utama. Siswa mengenakan topeng kucing mendukung Xiaomin. Dan demi pertandingan ini, mereka meningkatkan latihan 10 hari terakhir. Lengan Xiaomin cedera, sehingga Chu Sheng unggul. Dia arogan menyerang Xiaomin, mengejeknya mainan. Saat permainan seru, rambut Xiaomin terurai. Teman-teman sekelasnya terkejut mengetahui kucing yang mereka dukung sebenarnya wanita. Chu Sheng memanfaatkan kesempatan itu, meninju wajah Xiao Yong, mencoba mengungkapkan wajah aslinya. Murid itu pun segera berdiri dan menendang Xiaomin, namun Xiao Yu yang menggigil justru membangkitkan amarahnya. Dia memeluk Chun Sheng dan melemparkannya ke bawah. Dia hendak menendangnya, tetapi dia berlari ke arah yang berlawanan, dan berhasil melakukan serangan balik dengan tendangan tornado terbaiknya. Tidak sebelum dia bisa bereaksi menjauhi kembali meraih akar, dan memandangnya lagi. Saat itu dia tak ingin berpura-pura lagi, perlahan melepas topengnya. Tak peduli diangkat jadi pegawai tetap, tak peduli keuangan atau hukum, hari ini aku hanya ingin menikmati semuanya. Seluruh siswa dan guru di ruangan itu terkejut, bahkan Xiao Yu terpaku. Namun keterkejutan mereka cepat berubah jadi rasa hormat, bahkan anak buah Chu Sheng akhirnya berpihak pada Xiaomin. Namun penyiksaan yang sebenarnya dan paling mengerikan, baru saja benar-benar dimulai. Chu Sheng dipukuli hingga babak belur. Namun pada saat itu, kepala sekolah justru menyuruh Xiaomin berhenti, tapi Chu Sheng malah tidak senang. Akibatnya Chu Sheng dipukuli hingga babak belur. Namun justru kepala sekolah yang lebih dulu tumbang. Pada saat itu, tak disangka, Chu Sheng justru melakukan serangan diam-diam. Saat Xiaomin sedikit lengah, ia menghajarnya dengan pukulan keras. Namun hal ini justru membuat Xiaomin merasakan sensasi bertarung seperti di UFC, memaksanya untuk mengeluarkan jurus andalannya. Saat itu Kushing masih berusaha bangkit berdiri. Xiaomin melirik ke arah Xiao Yu di bawah panggung, lalu berlari ke arah pagar pembatas, memanfaatkan daya pantul yang besar
untuk melompat dan menendang Kushing hingga lihat Kushing tak lagi bangkit, semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Sebagai pemenang, Xiaomin memberitahu semua orang bahwa menghadapi perundung tidak boleh dengan kelemahan, melainkan harus dengan kekerasan. Xiao Yu kembali melapor ke kantor polisi, mengungkapkan semua kejahatan Zhu Shang.